kesalahan fatal yang gue lakukan itu adalah tidak menabung atau tidak disiplin proporsi antara spending dengan nabungan dari gaji pertama. Jadi asuransi itu sebenarnya budgetnya harusnya disiapkan, bukan disisakan. Bukan disisakan. Bukan dari yang tersisa baru bisa beli. Apa yang udah lu siapin untuk keluarga lu? Orang kaya tuh biasanya ya udah nggak usah dipikirin lagi decision lo yang di belakang. Lo udah take risk, lo cukup jalanin aja. Halo, gue Stefani dan balik lagi di Live Talk. Nah, hari ini kita akan bicara dengan yang pertama Koron nih. Boleh kenalin diri dulu kok? Oke, halo, saya Ronald, gue udah full time sekarang di Live. Sebelumnya di bidang furniture sama marketing, digital marketing. Oke, nah sama Vanessa juga nih di sini. Boleh kenalin diri, Van? Halo, aku Vanessa. Sekarang aku IRT dan full time di Live. Well, both. Tapi sebelumnya itu aku setelah lulus, karena aku kuliahnya finance, aku bergerak di bidang finance sebelumnya, sebelum jadi ibu. Jadi setelah aku punya anak, ya aku ngurus anak dan kemudian aku di full time di Live sini. Oke, nah kalau aku sendiri, Stefani, aku tuh dulu ex-marketing manager di FMCG. Jadi karirnya itu selalu FMCG dari awal graduate sampai sekarang. Tapi sekarang mom of one dan juga full time di Live. Oke, nah kita akan discuss nih topik hari ini, kita menarik banget ya, money management. Keren. Oke, mulai dulu nih ya. Kita kan dulu kan sempat kerja nih ya di korporat gitu kan, atau kerja usaha lah gitu kan. Nah, pernah ngerasain gak sih Koko sama Vanessa nih pada saat kita naik gaji ya, gaji kita kan pasti naik nih dari graduate sampai sekarang gitu kan, tapi tabungan nggak nambah-nambah gitu. Terus sekarang juga lagi ngetrend tuh fenomena lifestyle inflation, bahasa kerennya gitu. Nah, kalau menurut Koko dulu nih, Koko gimana nih? Jadi apa tadi pertanyaannya kan, gaji naik, tabungan tapi tabungan nggak nggak naik. nambah. Oke. Itu pasti pernah banget, dan itu gua rasa sering, kayak cukup umum ya di Indonesia. Termasuk ke gue sendiri juga. Jadi waktu itu gue ada perasaan kayak income kok naik, tapi kok yang bisa gue simpen kok nggak bertambah. Tapi tadi yang lifestyle itu gue ngerasa kalau yang sehari-hari terjadi sama gue ya, contoh yang simple dah. Kadang-kadang kita kan ngerasa pergi ngopi atau pergi minum bubble tea deh, yang nggak bubble tea kayak paling cuma berapa puluh ribu, tapi sebetulnya tuh harganya tuh naik dan itu nggak murah loh. Terus jalan tol, transport, jalan tol, bensin. Nah, jadi itu semua gue rasa yang orang nggak perhatikan tapi ngegerus. Lumayan. Itu banyak banget ngegerusnya gitu sih. Itu sih yang kalau gue rasain sih. Oke. Nah, kalau gue sendiri ini sharing dikit ya. Dulu kan gue kantoran ya, gaji of course naik gitu. Tapi dengan seiring naiknya gaji, of course ngerasanya power gue naik nih gitu kan. Ngerasanya gue megang uang lah bahasanya gitu kan. Nah, akhirnya berasanya pengennya naik kelas. Jadi mulailah cicilan-cicilan yang tidak perlu, cicil mobil lah, entar ngerasa pengen beli rumah lah, sama juga tadi belanja-belanja lah, tiap pulang dari kantor tuh gue ke mall, gitu kan, nggak penting banget. Jadi ngerasanya tuh pengen menunjukkan money power dari gue sendiri gitu. That's why pada saat sekarang 10 tahun kemudian ngerasa tabungannya, gue 10 tahun kerja nih tabungannya pada kemana? Padahal sebenarnya kalau ditabung tuh mungkin gue udah bisa beli mobil cash loh tanpa kredit lah ibaratnya gitu. Jadi fenomena ini sih berasa banget ya di gue dan juga banyak teman-teman kantor lainnya gitu. Nah, kalau dari lo pernah ngerasain nggak, Van? Of course pernah. Kayaknya hampir semua orang ya pernah. Dan kalau menurut gue pribadi sih ya, fenomena lifestyle inflation ini itu sesuatu yang susah untuk ditarik garisnya gitu. Karena gue ngerti semua orang kerja nih nyangkul, kerja keras itu kan pasti untuk ningkatin taraf hidup dia dan keluarganya, bener dong. Benar. Kamu kerja kan pasti untuk supaya keluarga kamu kan bisa naik lebih comfortable, lebih sejahtera lah. Ya jadi kayak orang kalau punya income tuh kebanyakan beli rumah, cicil rumah, beli mobil, atau bahkan kan sekarang karena semua orang udah sadar ya sama edukasi, mulai shifting nih kan dari sekolah negeri ke sekolah swasta atau ke bahkan internasional. Nah, gue ngerti semua orang tuh mau taraf hidupnya tuh naik. Betul. Tapi kita tuh di sini harus tarik garis yang jelas, harus tahu di mana sih sebenarnya harus di pause gitu. Menurut gue sih di situ, bukannya nggak boleh spending, enggak, tapi
sampai mana. Batas mana jadi boros gitu ya. Iya. Perlu nggak perlunya gitu ya. Oke. Nah, kebanyakan tuh kesalahan paling umum apa sih kalau menurut kita ya, discuss ya, yang biasa dilakukan orang dan terutama kita juga gitu pada saat mereka ngatur uang gitu. Jadi yang sering kejadian tuh kesalahan apa sih pada saat mereka ngatur duit? Bisa juga dari pengalaman pribadi kita atau siapa nih teman-teman yang mungkin kalian tahu gitu ya, yang menurut lo fatal buat money management nih apa nih? Yang kesalahan yang sering dibuat ya. Iya. Ya, gue nggak ngomong jauh-jauh orang lain lah, dari diri sendiri lah ya. Ya tadi ini berhubungan sama pertanyaan pertama sih, pertanyaan sebelumnya. Jadi begitu terima uang langsung spend. Mikirin spending dulu. Iya, jadi spend. Jadi tanpa inget yang lain-lain, ternyata waktu dicek, waduh, gue spend kebanyakan nih, kayak kebawa perasaan gitu kan. Jadi Kebobolan. Iya, kebobolan. Jadi itu menurut gue kesalahan yang gue pribadi sering jalanin, dan kayaknya gue lihat kayak juga banyak deh yang kayak gue deh. Nggak tahu deh kalau lu gimana? Kalau gue sih ngerasanya, kalau gue pribadi sama kayak lo. Jadi pada saat pertama itu gak budgeting untuk nabung rutin dulu gitu. Jadi nabung, mikirnya spending dulu, habis itu nabung, kalau ada sisa gue nabung, kalau misalnya gak ada sisa ya gue gak nabung gitu. Itu yang menyebabkan ya tabungannya makin lama makin gak ada, ngikutin spending gitu. Nah, kalau lo gimana, Van? Kalau gue ya mungkin sama ya. Jadi kalau misalkan gue ketemu klien nih, gue tuh suka nanya, entahlah dia mau entah dia business owner atau bahkan kayak sesama dulu teman-teman gue di financial industry, gue tuh selalu nanya, lu invest nggak? Iya, invest di mana? Dan gue selalu nanya nih, lu set nggak sih budget untuk investasi? Mereka tuh biasanya bilang, oh iya, gue ada budget. Tapi lu tahu nggak, spending gue tahun bulan lalu itu gue sampai nggak bisa invest apa-apa. Kenapa? Gue bilang, ya gimana? Gue mau mesti bayar cicilan KPR rumah, terus KPR mobil, terus anak gue mau masuk sekolah gitu. Jadi kayak menurut gue ini mismatch di budgeting sih. Jadi kayak lu udah set di awal tapi nggak lu jalanin, Nggak strict gitu ya, nggak disiplin ya. Oke. Sama pakai kartu kredit sih kalau gue berasanya. Entah kenapa kalau duit pakai kartu kredit itu lebih boros daripada kita debit biasa. Ngerasanya kayak uang masih ada. Padahal itu sebenarnya pas tagihan kartu kredit, oh my god, itu lebih besar pasak daripada tiangnya ya. Itu uang orang, uang bank gitu. Iya bener, kita minjem jadinya ya gitu. Oke, nah kalau bicara tentang belajar financial planning nih, discuss ya menurut kita semua nih, nunggu gaji gede dulu atau sebenarnya dari gaji pertama sih? Kalau yang tadi gue bilang kan, kalau menurut gue ya, dari gaji pertama, kesalahan fatal yang gue lakukan itu adalah tidak menabung atau tidak disiplin proporsi antara spending dengan nabungan dari gaji pertama, yang mengakibatkan sekarang itu tabungannya kesannya sedikit gitu. Padahal kalau nabung dari gaji pertama mungkin mobil itu tidak perlu kredit, tidak perlu cicil, bayar cash pun bisa gitu. Nah itu kalau gue ya, menurut gue dari pertama banget nih. Kalau dari Vanessa dulu nih gimana? Menurut gue juga sama sih, harusnya tuh ya dari pertama kali lu dapat gaji. Karena kalau gue lihat banyak orang itu yang ketika dia naik gaji atau ketika dia naik posisi whatever gitu, dia langsung ambil cicilan KPR rumah, ambil beli mobil, cicilan mobil, terus langsung kebablasan. Misalkan mau mindahin, of course gue ngerti lu mau mindahin anak lu ke sekolah yang lebih bagus, masukin sekolah mahal. Nah tapi ketika lu lihat tahun-tahun berikutnya ini keteteran untuk bayar segala macam ini, karena dari awal mereka sebelum ngambil KPR dan cicilan itu, mereka nggak ada budgeting, nggak ada perhitungan yang jelas. Iya, gitu. bener. Kebawa emosi ya jatuhnya ya. Iya. Nah kalau lo sendiri gimana nih kok? Dari gaji pertama atau dari kapan nih menurut lo? Kalau menurut gue sih, kalau spending pattern, kan pertanyaannya kan dari sejak gaji sudah menjadi besar atau Gaji dari pertama. gaji pertama. Kalau pendapat gue pribadi, sebetulnya harusnya mundur lagi waktunya. Bahkan dari waktu dia pertama kali belajar pegang uang waktu masih kecil, menurut gue. Kenapa? Karena tahun ini gue kebetulan masuk kepala 4. Jadi waktu gue perhatiin ya, habit gue sendiri maupun habit orang-orang sekitar gue yang gue kenal dari kecil sama. Sama. Jadi habit waktu misalkan dia suka telat. Misalkan dia orangnya selalu on time dan tepatin janji, itu adalah habit-habit yang sebetulnya
dia bawa udah dari kecil. SMP bahkan. Oke. Jadi dari SMP gue lihat dia orang kayak gitu sampai sekarang. Kebanyakan ya, tetap orang bisa berubah, tapi kebanyakan dia akan mempertahankan habit-habit itu sampai sekarang, sampai kepala 4. Jadi kalau kita ngomongin money management, kalau menurut gue pribadi itu semua berhubungan dari masa kecil. Artinya waktu masa-masa itu bisa dirubah, mendingan rubah di masa itu. Itu menurut gue. Dari keluarga lah ya. Yes. Oh, that's a good point ya, actually ya. Oke. Nah, kalau ngomongin money management tuh ya, sebenarnya ada rumus tertentu nggak sih, terutama buat anak muda ya kita lah ya, yang udah nggak muda lagi mungkin, masih muda, yang udah punya income lah ya gitu. Ada rumus tertentu nggak? Kalau menurut gue sendiri sih mungkin, kalau gue pribadi ya. Kalau gue sih simple mikirnya karena nggak terlalu jago hitung-hitungan, lebih ke 50-50 kali ya langsung. Kan kalau biaya hidup kan mungkin dari suami gitu kan, tapi 50% dari income gue itu dipakai buat ya lifestyle lah, entah mau jalan-jalan atau entah anak main playground lah segala macam. Nah, another 50% itu gue tabung untuk masa depan, uang sekolah anak kan, uang kuliah kan sekarang lumayan ya. Apalagi kalau mau kuliahin di luar negeri, wow gitu kan. Nah, kalau menurut kalian gimana? Ada rumus tertentu nggak sih? Dari Vanessa dulu kali ya. Kalau gua sih pernah baca, ada namanya rumus 50, 30 sama 20. Oh, apa tuh? Jadi itu adalah 50-nya itu kita masukin ke kebutuhan sehari-hari, Oke. needs. 30-nya itu kita masukin ke wants, yaitu kayak spending second sama tersier. Oke. Nah, 20%-nya itu investasi. Tapi tentunya dengan misalkan kayak tadi income udah naik, itu kan porsi investasi kan sebenarnya bisa naik persentasenya. Betul. Dan dengan pakai rumus ini sih 50 30 20 ini, kita bisa assess nih. Misalnya spending kita berapa persennya sih yang kita pakai buat kebutuhan sehari-hari yang benar-benar penting, dan berapa persennya itu yang sebenarnya cuma buat hura-hura aja. Dan kita bisa di situ mulai manage money kita di situ. Dan tentunya yang 20% investasi ini ya kayak tadi kamu bilang, di save dulu sebelum keluar spending. Oke, strict dulu ya. Jadi pisahin dulu kantongnya, baru kita spending gitu. Nah, kalau menurut lo gimana kok? Yang lu berdua jawab tuh udah menurut gua udah cover banyak lah ya. Jadi udah oke. Cuman kalau gua sih, menurut gua setiap keluarga pasti punya perhitungan masing-masing ya. Tapi secara umum menurut gua dan mereka harus benar-benar ketat dalam spending. Ya, tapi yang bahaya adalah jangan sampai cuman mikirin bagian penghematan dan pengetatan budget. Betul. At the same time dia harus mikirin gimana caranya bisa dapat income lebih besar. Oke. Kalau enggak, karena kalau income-nya udah pas-pasan, lu mau Irit. mau irit-iritin, mau saya irit apa? Kalau lu udah makan tempe rebus tiap hari, mau makan apa? Air rebusannya doang kan nggak bisa kan? Bener sih. Setuju sih gue. Jadi kayak kalau misalkan income lu segitu-segitu aja pun, lu masukin 20% investasi, mau invest ngebulungnya kemana? berapa lama? Sampai kapan gitu. Iya, Oke. sampai nggak tahu sampai kapan. Bener. Oke, tadi kan gue bahas tentang bicara tentang asuransi nih sedikit banyak. Cuman di Indonesia itu sadly masih banyak orang-orang yang skeptis akan asuransi nih. Bener dong? Iya kan? Setuju kan? Nah, menurut gue itu karena apa ya? Orang-orang tuh merasa, nah, zaman dulu ya, maksudnya kebawa dari kayak bokap gue gitu bilang, oh asuransi nggak perlu lah karena kita bisa nabung sendiri. Itu kalau pendapat bokap gue lah ya, itu kan dulu sebenarnya. Dulu tuh kita bisa nabung sendiri untuk biaya kesehatan, biaya medis, biaya rumah sakit tuh nggak naik-naik ibaratnya. Kamar 500.000 masih ada. Tapi sekarang apalagi semenjak COVID, inflasi medis tuh jauh di atas daripada inflasi income kita. Bener. Iya kan, jadi kita tuh udah nggak mampu loh sebenarnya untuk nabung. That's why asuransi tuh menurut gue sebenarnya penting nih sekarang. Nah, tapi menurut kalian berdua nih, mitos-mitos apa nih soal asuransi yang bikin orang Indonesia nih skeptis sih sebenarnya gitu? Siapa nih? Koko dulu, Koko. Oke. Jadi kalau insurance berhubung kan sekarang gue udah full time di LF. Jadi case-case semacam ini gue sering temuin di lapangan. Cuman puji Tuhannya sudah mulai lebih banyak orang yang sudah lebih teredukasi. Benar. Ya itu puji Tuhannya. Tapi kalau misalkan gue sih selalu berusaha gini ya. Kalau misalkan gue ketemu orang yang belum teredukasi, gue anggapnya kayak oh ini berarti seseorang yang bisa menjadi lawan bicara yang baik karena bisa gue share info lebih banyak kan. Oke. Gue dari pengalaman dulu ya. Jadi ini pengalaman pribadi dari orang yang gue temuin. Jadi mereka itu sekeluarga anti asuransi.
Oke. Antinya gimana nih? Nanti gini, asuransi nipu kata dia. Oh wow. Jadi waktu itu gue inget awal tahun lalu gue ketemu sama keluarga ini satu keluarga seumuran lah ya, maksudnya usia 40-an, suami istri, punya anak 2. Gue bilang bukan asuransi, perlu ada asuransi karena untuk proteksi keluarga dari resiko-resiko yang kita nggak pernah tahu. Terus jawabannya gini, oh sorry keluarga gue nggak percaya asuransi karena papa gue dari kecil udah ngomong asuransi itu nipu. Oh. Ya, jadi gue langsung denger, waduh susah juga ya. Bahkan adiknya dia, gue ketemuin juga di momen yang terpisah. Gue ngomong, lo butuh proteksi. Dia bilang gini, oh enggak lah, gue tiap hari makan sehat dan olahraga. Terus gue kayak Berasa kayaknya- sehat. Ya, kayak konsepnya nggak gitu. Tapi oke, karena dua-duanya menolak, ya udah, gue udah berusaha menjelaskan, mereka menolak. Terus di awal tahun ini nggak ada angin nggak ada hujan, papanya itu kena penyakit yang cukup berat. Kena kanker, terus akhirnya perawatan terlambat. Ini berhubungan juga dengan waktu dan dana ya. Jadi mereka juga bukan orang kekurangan, tapi mungkin dana sebesar itu. Anaknya info ke gue jadinya. Dia cerita akhirnya kemarin ketemu di minggu lalu. Dia cerita, gue baru mulai menyadari banyak hal kata dia. Oh ya apa tuh? Papa gue kemarin waktu sakit itu kanker semacam leukemia lah. Dia sempat berobat, sempat berkonsultasi dengan dokter di Singapura. Dokter Singapura bilang biayanya itu kisaran 5M. Wah. Wow. Ya, Itu 5M. di Indonesia Harga atau di mana? Singapura. Oh Singapura. Jadi kalau oke. lu mau berobat ke Singapura, siapin 5M. Setahun tuh kok. No, itu per periode, itu kayak beberapa bulan deh. Wow. Oh my god. Justru sebetulnya dia sebenarnya bilang lebih ekstrim sih, dia bilangnya sebulan, cuman I'm not sure, tapi pokoknya 5M. Oke. Terus akhirnya bapaknya udah setelah berpikir panjang, bapaknya menyetujui, mungkin juga berhubungan dengan dia mikirin cara pembayarannya, udah ketemu caranya, temen waktunya udah terlambat meninggal. Oh tidak. Terus pas meninggal, dia masuk ke rumah duka yang terkenal di Jakarta, yang termasuk yang paling terkenal ya, yang gedungnya seperti hotel. Iya. Itu petinya aja. Jadi sorry, gue mau lanjut lagi. Abis dia sakit itu parah, akhirnya meninggal saja butuh biaya besar. Ya, jadi di rumah duka terkenal itu tadi yang barusan gue share, petinya saja 400 juta. 400. Peti apa rumah tuh? Peti. Terus dia sewa ruangan di sana mungkin 3-4 hari ya. Total sewa ruangannya 350 juta. Oh my god. Jadi total untuk biaya pemakamannya itu masuk peti itu hampir 1 miliar. Oh tidak. Nah, baru anaknya kemarin ngomong ke gua setelah 1 tahun dia menghindari bertemu dengan gue, dia ngomong gini, ternyata asuransi itu sangat penting ya. Terus gue kayak, gue udah bilang sama lu tahun lalu. Tapi emang menurut gua orang tuh kalau nggak ngerasain langsung Benar. itu mereka nggak akan sadar. Benar. Karena secara apa ya? Kita secara nggak sadar itu kita punya positive thinking kalau kita semua pasti sehat, hidup kita lama, ya kan kita bisa lihat sampai cucu kita mungkin nikah lagi gitu. Tapi kan life is not always like that. Betul. Iya kan? Unpredictable. Besok aja ada apa kita nggak tahu. Jadi memang itu banyak yang terjadi di Iya. masyarakat kita sih. Padahal sebenarnya butuh ya asuransi itu, cuman orang nggak sadar. Nah, reminds me of one thing, gak usah jauh-jauh dari teman lo ya. Gue baru inget bokap gue sendiri. Jadi singkat cerita, bokap gue itu, ini ngomongin asuransi ya, bukan yang terlalu percaya akan asuransi. Oke. Tapi dia berpikir, waktu itu zaman dulu kan bayar 500.000 ya udahlah ya gitu kan, bantu-bantu orang. Sering nggak sih orang gitu beli asuransi karena gue mau bantu dia gitu kan. Tapi singkat cerita dia merasa benefitnya nih nggak kepake nih. Akhirnya di umur 50 sekian dia matiin gitu kan, karena udah no longer relevan. Dia cuman biaya kamarnya tuh 500.000 lah apa berapa gitu, tapi tanpa pengetahuan yang jelas gitu. Akhirnya mati asuransinya. Terus kan gue masuk di Life nih. Bokap gue bilang ya udah coba deh cari, kayaknya udah mulai butuh nih, apalagi pandemi. Udah nggak bisa ya? Udah nggak bisa. Ya kan? Tapi that's not the worst part. Akhirnya kan bertahan tanpa asuransi. Bahkan bokap gue tuh nggak pernah rawat inap kecuali tipes loh. Sehat lah. Sehat lah intinya gitu, dan nggak kena med check tuh pada Yeah. saat itu. Tapi kena med check karena dia mau ngambil yang sampai Singapura nih. Oke. Tapi kan kena yang namanya kolesterol lah, kreatinin lah, trigliserid yang mengakibatkan akhirnya nggak bisa diterima. Nah, the worst part adalah last year, pada saat gue lagi hamil gede nih, aduh ini cerita sedih sih sebenarnya. Jadi bokap gue itu kena DBD, DBD biasa. Diprediksikan biaya 100 juta. Ya udah kita udah siap nih sekeluarga bayar sendiri.
ya kan? DBD sekarang aja udah ratusan juta. Ya, betul. Nah, singkat cerita, DBD-nya cukup lama dan karena memang udah usia umur 65-66, akhirnya tambah trombositnya tuh nggak naik-naik. Sampai hari ke-7 apa ke-8 kata dokter, oh nggak apa-apa nih, gitu, nggak apa-apa, nanti tunggu aja ntar juga trombositnya naik sendiri gitu. Ya gue nggak akan mention lah ya dokternya dari rumah sakit mana gitu lah intinya, tapi akan naik sendiri. Biasa kan kita gitu kan, maksudnya sampai kita bilang sekeluarga ini udah rendah banget, tinggal 5.000 nih trombositnya, kayaknya udah bahaya deh gitu kan, apa nggak transfusi? Dokternya bilang oh nggak usah, nanti besok juga naik, tunggu aja. Worstnya adalah akhirnya pendarahan. Oh no. Pendarahan mulai muncul bintik-bintik lah di tangan gitu kan, terus mulai sakit kepala hebat nih. Akhirnya kita udah nggak percaya, akhirnya kita pindah ke rumah sakit lain, intinya naik ambulans. Setelah di MRI, CT scan dan segala macam, ternyata pendarahan itu terjadi di kepala. Oke. Jadi di dekat otak lah gitu. Jadi pendarahan itu di tengkorak. Dan tersedihnya adalah pada saat turun dari ambulans, gua kondisi hamil besar, gua kan lihat bokap gua dong, pengen tahu kan dia turun. Pertanyaan pertama yang dia tanyakan ke gua apa menurut kalian? Biayanya berapa ya? Exactly. Ini yang bayar siapa dan gimana? Ini biayanya akan estimasi berapa? Karena kan dia tahu gue di asuransi kan. Dia tanya, ini bayarnya gimana? Kartu kredit siapa nih yang cukup? Akhirnya kita patungan tuh semua kartu kredit dan segala macam, dan total biayanya sama operasi tuh sekitar 400-500an juta, tambah biaya dan lain-lainnya itu udah 700an lah. Cuma karena DBD ya? Cuman karena DBD gitu. Jadi itu terjadi di gua dan akhirnya kan bayar sendiri nih. Ya. Luar biasa sih, itu besar sekali loh. Iya, dan itu bergetar juga, walaupun maksudnya sebenarnya tabungan ada loh. Ya. Tapi kan untuk mengumpulkan segitu banyak uang kan butuh berapa tahun tuh kerja, ya Terus kan? keluar cash dalam waktu singkat. Exactly, dan siapa yang akan mengira itu DBD awalnya gitu. Jadi dari bokap gue yang bilang, oh ya udah asuransi tuh perlu nggak perlu, sampai akhirnya dia hitung nih, ngajak gue berhitung. Waktu itu kan daftarin asuransi punya nyokap gue yang bisa kan, bayarnya sekian lah gitu. Coba dihitung deh, mami misalkan 20 tahun atau 30 tahun lagi, kira-kira biaya asuransi yang akan keluar segini. Nah pertanyaannya adalah, apakah satu, mama itu akan, atau mami gue itu akan sehat walafiat dalam waktu 20-30 tahun lagi? Which is pertanyaannya mungkin tidak, karena nyokap gue udah 60-an. 20 tahun lagi udah 80, masa iya free, kita kan nggak tahu ya gitu kan. Terus yang kedua adalah pada saat sakit 20 tahun 30 tahun lagi, biayanya pasti lebih besar dong daripada biaya yang dikeluarin untuk asuransi. Benar. Ya kan, jadi kalau dibilang oh asuransi belum kepake nih sekarang, sering banget sih orang gitu, belum kepake nih sekarang, gue masih sehat, nanti aja deh gitu. Dia lupa kalau biaya asuransi itu akan naik terus, dan pada saat usia tertentu mungkin lo udah nggak bisa daftar lagi gitu. Ya itu gue belajar dari real case banget sih, dan itu kena banget di gue gitu. Karena sebenarnya ketika lu masih sehat dan muda, itu adalah saatnya lu beli asuransi. Benar Ya kan? Karena tiba-tiba lu sakit besok aja, itu belum tentu asuransi mau terima lu. Iya, udah pasti nggak mau kalau sakit ya kan. Tapi kalau gue maksudnya iya, mitos-mitos itu memang masih ada nih. Betul. Tapi gue tuh nemuin juga banyak orang yang sebenarnya tahu asuransi itu penting. Jadi gue ada beberapa kali ketemu klien yang gue tahu nih asuransi penting. Ketika kita go through segala macem, jadi ada masalah di budgeting sebenarnya. Ketika kita buka harga, kan kita kasih beberapa opsi, ya kan. Selalu banyak lah yang bilang, aduh tapi mungkin gak sekarang deh, karena gue masih ada yang balik lagi, cicilan rumah, cicilan inilah itulah, gue mesti bayar anak sekolah gitu. Jadi sebenarnya di mindset mereka, asuransi ini adalah expense yang gak tahu mau ditarik dari mana lagi, karena budgetingnya itu gak disiapin dengan benar. Karena untuk investasinya tadi kayak gue bilang, mereka bilang bulan lalu gue gak ada nih invest karena mepet, gimana mau bayar asuransi gitu. Jadi kalau menurut gua zaman sekarang dengan adanya informasi, orang tuh udah tahu ya asuransi penting. Tapi budgetingnya ini masalah universal. Kayaknya itu berhubungan sama ini deh. Pemahaman prioritas. Bener. Soalnya kalau dia benar-benar paham prioritas, ini bukan yang mengguruin ya. Cuma kan kejadian-kejadian kayak sakit, atau meninggal atau kecelakaan, itu kan sesuatu yang kita nggak punya kuasa. Betul. Ya, jadi nggak bisa diprediksi.
Jadi maksudnya adalah gini, betul tadi cerita lu tadi sharing tentang temen lu belum punya dana untuk asuransi. Menurut gua itu karena dia belum sadar. Jadi gini, dia mengetahui ini penting, tapi dia nggak mengetahui kalau ini urgent. Yes. Oh, Jadi dia bisa urgensinya tunda nanti aja. deh. Ini penting tapi bisa nanti. Kalau pengalaman gue pribadi tuh asuransi itu sifatnya penting dan tidak bisa nanti. Harusnya kemarin, bukan sekarang. Jadi harusnya dia cepet-cepet beli. Kenapa? Karena lu nggak pernah tahu. Dan gue banyak sekali melihat kejadian yang tidak mengenakan karena nggak ada proteksi. Akhirnya tabungan yang tadinya dia begitu protect, ya sayang-sayang, habis. Kayak bokap gua. Iya, jadi maksudnya gini loh, lu takut anak lu ke Ambles. sekolah, Iya. lu kena sakit, kena musibah, lu jangankan sekolah, di mana yang bagus, bisa sekolah aja ada puji Tuhan. Benar. Uang dari mana orang semuanya habis buat berobat? Yes. Benar. Ya itu aja sih, menurut gua priority levelnya belum begitu bagus menurut gua. Jadi asuransi itu sebenarnya budgetnya harusnya disiapkan, Harus bukan ada. disisakan. Harus Benar. diada-adain. Iya. Iya. Bukan dari yang tersisa baru bisa beli, tapi Kayak uang lu- sekolah. Yes. itu. Kayak uang sekolah lah sebenarnya gitu kan. Bahkan sebetulnya menurut gua minim pun nggak apa-apa, karena kan gua paham kalau budget. Dia nggak harus beli yang Wow. plan terbaik, tapi dia harus punya yang basic sehingga amit-amit si breadwinner ada masalah, Betul. anaknya nggak jadi korban. Kalau dia betul-betul sayang anak harusnya begitu. pola Benar, pikirnya. benar. Berarti harusnya sebenarnya rumus yang benar itu nggak tahu ya kalau menurut gue ya adalah lo punya safety netnya dulu, baru mikirin investasi yang aneh-aneh nih. Setuju. Gitu. Bukan Benar. lo investasi dar tapi safety netnya nggak ada Itu benar. gitu. Iya. Ya nggak sih? Benar. At least kayak yang lo bilang, kok safety netnya harusnya at least yang minim tuh ada lah. Health tuh pasti ada lah Yes. gitu. Jadi kalau lo sakit atau lo nggak bisa cari uang, dan ada asuransi nih yang bantu gitu kan. Benar, karena untuk kayak sakit kritis atau kayak kejadian bahkan meninggal ya, yang worst case itu kadang-kadang itu merupakan hal yang masih tabu untuk dibicarakan di keluarga, benar nggak? Benar. Ya kan? Tapi sekarang coba gue tanya deh, misalkan lu udah kerja nih ya, kerja ngumpulin duit segini, dengan harapan kan lu akan capai nih target lu di sini, anak lu sekolah di luar negeri, lu ya bisa Sempurna. pensiun lah di Sempurna. sini. Iya. Tapi kalau ada apa-apa ketika lu masih di sini di tengah-tengah gitu ya, keluarga lu bakal gimana sih? Apa yang udah lu siapin untuk keluarga lu kalau terjadi apa-apa? Entah itu sakit. Kalau sakit kan harus ngegerus aset yang tadinya uangnya buat anak sekolah nih, harus lu pakai. Buat tadi biaya 700 juta Benar. bisa pakai anak buat sekolah sampai mana gitu kan. Kalau lu meninggal, istri lu sama anak lu Gimana? Sementara aset lu belum sampai sini, baru sampai sini. Oke, tadi kan kita udah ngomongin safety net, asuransi, kita udah ngomongin investasi. Ini di luar out of topic sedikit nih. Menurut kalian semua, menurut kita lah ya. Muda foya-foya, tua kaya raya. Gimana nih? Ini kayak seru nih. Kalau gue sih, kalau ada kelas yang ngajarin muda foya-foya, tua kaya raya sih, gue mau ikutan sih. Boleh daftar ya. Atau gue bikin aja gimana caranya. Tapi menurut gue tuh mitos kali ya. Kayak gimana sih caranya muda foya-foya tua kaya raya tuh? Gue bahkan nggak pernah dengar ini. Bisa sih mungkin. Oh bisa. Tadi kayak yang si Koron bilang. Jadi fokusnya tuh bukan gimana kita irit, tapi kita fokus gimana caranya menambah income terus-terusan. Mungkin bisnis diperbesar dan segala macamnya gitu. Cuman kalau bisnis nggak irit juga, kalau foya-foya bangkrut juga kali ya bisnisnya. Gimana nih menurut lo? Kalau gue dengernya dulu waktu gue kecil, gue pernah lihat tagline gitu tuh di toko buah kalau nggak salah. Dia bilangnya toko gini, buah? iya bener. Oh. Jadi tagline-nya tuh dia di toko buah. Gue lupa nama toko buahnya apa tuh, daerah Hayamuruk ya. Dia gini nih, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Dia Perfect lengkap. banget. Perfect. Lengkap. Ya, menurut gue sih kalau gue ngomong apa adanya, bisa-bisa aja sih asalkan papa lu adalah, orang tua lu adalah konglomerat nomor 1 sampai nomor 20 di Indonesia. Pasti bisa. Mau muda foya-foya kayak tua kaya raya itu pasti bisa. Cuman kan masalahnya mereka kan persentasenya kecil banget, dan Iya. kebetulan kita bukan di bagian itu, dan kebanyakan orang nggak di bagian itu kan. Jadi menurut gua itu nggak bisa lah kalau dibuat kita. Karena menurut gua muda itu, kalau menurut gua muda itu harusnya lu kerja Betul. keras.
kalau misalkan lu kerja keras dengan sistem yang tepat di tempat yang tepat, lu harapannya dapat penghasilan yang bagus, baru lu tuanya mungkin bisa kaya raya dan foya-foya. Jadi muda kerja keras, tua foya-foya dan kaya raya. Masuk surga nih. Masuk surga lagi. Masuk surga itu urusan lain, itu urusan Tuhan, bukan urusan gue soalnya. Tapi itu yang gue percaya. Iya. Gitu sih. Iya benar. Kayak tadi bilang kan kalau lo adalah anak dari konglomerat. Tapi lupa bahwa bapak atau emak lo yang konglomerat ini pas mudanya nggak foya-foya juga. Baru anak cucu bisa merasakan si kaya rayanya ini gitu kan. Dan kayak pembisnis besar gitu ya, kayak konglomerat gitu pun sebenarnya mereka prepare anaknya loh dari kecil. Betul. Ya kan, karena kalau misalkan dia nggak prepare anaknya untuk bekerja keras, untuk bekerja smart, dinastinya bakal stop di situ. Benar. Mereka harus make sure dinastinya ini flow sampai ke cucu cicit semua. Ya kan? Benar. Nah, kalau ngomongin orang kaya nih, kita semua kan mau jadi orang kaya ya. Sepenting apa tuh role pada saat sekolah atau pada saat kecil lah ya, yang membentuk mindset supaya nih anak jadi kaya banget nih gitu. Oke. Ini gue dulu ya. Iya boleh. Kalau menurut gue banyak ya yang diajarin orang tua itu, mereka juga sebenarnya kasihan juga sih menurut gue, karena setelah gue menjadi dewasa gue baru menyadari sebetulnya mereka juga waktu di usia gue sebenarnya juga banyak hal juga mereka nggak ngerti. Oke. Jadi contoh misalkan mereka suka ngomong cari uang itu susah, uang itu misalkan kan kadang ada yang ngomong kan uang itu kaya itu orangnya biasanya jahat-jahat gitu kan. Dia kalau dia kebiasaan ngomong gitu dari kecil ke anak, nanti anaknya tuh berpikir oh cari uang tuh susah, sesuatu yang susah. Dan kalau kaya itu jadi jahat. Maksud gua hal-hal seperti ini tuh sebenarnya tuh bisa membentuk pikiran. Pola pikir. Lu sadar nggak sadar, bawah sadar lu bereaksi tuh karena kalimat-kalimat. Jadi maksud gua pendidikan soal uang ini gue merasakan sendiri itu juga nggak diajarkan ke gue waktu kecil. Dan gue merasanya kalau tadi balik lagi ke pertanyaan sebelumnya yang kalau misalkan kapan belajarnya, waktu gue dapat gaji pertama penghasilan besar atau pertama kali dapat gaji. Menurut gue bahkan harus mundur sampai waktu kita pertama kali belajar menerima dan mengelola uang. Kapan tuh? Uang jajan. Okay. Waktu kecil kita uang jajan. Pokoknya begitu udah berinteraksi sama kantin, toko es krim, ya itu berarti dia udah boleh diajarin tentang uang menurut gua. Kalau soal mindset antara orang kaya dengan orang biasa, menurut gua kalau yang terpenting adalah orang kaya itu ngelihat peluang dan kesempatan. Oke. Kalau orang biasa itu keseringannya lihat masalah dan kesulitan. Nah itu menurut gua juga sesuatu yang harusnya orang tua ajarin. Nah, gua ada temen kebiasaannya suka mengeluh. Ya kan, misalnya mengeluhnya kadang-kadang nggak ada kata-kata, tapi dengan menghela nafas. Berat banget kayaknya hidupnya ya. Jadi setiap kali gue perhatiin itu adalah sesuatu yang normal. Gue juga kadang-kadang lakuin. Tapi kalau dia sering lakuin itu di depan anaknya, tebak anaknya bakal kayak gitu juga. Exactly. Vibes-nya sama, nurun ya. Itu pendapat gue. Menurut lu gimana? Kalau gimana, Van? Menurut gue ya, Apa gue yang setuju berbeda, sih sama lu ya. Itu semua harus dimulai dari kecil. Hmm. Nah tapi kemarin gue juga sempat baca nih lu tau Warren Buffett kan? Tahu dong, of course. Nah ternyata dia itu udah belajar tentang money management itu dari umur dia 7. Buset, gila ya. Gila Kita ya. belajar baca tulis dia. dia. main petak umpet juga. Di umur 11 itu dia belajar investasi dan di umur Oke. 13 itu dia berani untuk membangun bisnis gitu kan. Dan ini yang menurut gue adalah makanya kita di sini Warren Buffett di sana gitu kan. Di umur 13 dia nggak takut gagal loh untuk kayak membangun bisnis gitu. Jadi ya bener kata lo, mungkin dari kecil mindsetnya dia yang dibangun sama orang tuanya itu udah berani ya. Risk taking ya, benar-benar. Orang kaya yang gue lihat, orang kaya banget lah. Kita anggaplah kita orang kaya, mereka kaya banget. Jangan bilang kita orang biasa ya, sedih amat ya. Kita orang kaya juga ya kan. Orang yang kaya banget itu, mereka tuh lebih cenderung pola pikirnya matang ya, kayak kalian bilang tadi. Jadi mereka tuh risk taker. Terus satu hal itu adalah forward thinking, menurut gue. Jadi mereka itu berpikir, oke, gue punya uang sekarang, tapi the next 10 years, 20 years, gue mungkin gak akan sama posisinya dengan sekarang. Jadi that's why I have to save, I have to invest gitu kan sebenarnya. Sedangkan kalau orang yang biasa saja, itu kebanyakan ada, saya punya uang, harus spending kemana nih? Besok jalan-jalan kemana nih? Ya kan, kayaknya tour travel lagi diskon nih. Iya kan? YOLO gitu kan mikirnya. Jadi ya itu balik lagi kayak tadi, budgetingnya itu nggak apa ya,
Jadi misalkan kayak simple, kayak gue dulu di kantor dapat bonus dikit, gue langsung berpikirnya adalah, ih ini bonus bisa di spending apa nih? Wajar. Maaf banget nih, masih muda. Tapi Sekarang harus kalau jujur. sekarang kalau udah punya anak, pikirnya jauh nih Yes. gitu kan. Jadi harus forward thinking. Sama tadi yang Koron bilang, edukasi dari kecil. Kalau gue di other extreme nih kok, orang tua gue itu mengajarkan lu harus saving. Jadi ketat banget nih. Yang namanya uang jajanku udah dapetnya dikit banget. Terus harus di save, harus ada sisanya lah dan segala macem. Bahkan sampai detik ini tuh, yang namanya 10.000 perak aja gue harus lihat nih gitu beneran. Maksudnya misal bank gitu ada biaya administrasi 10.000, lah itu aja gue harus hemat gitu. Orang tua gue tuh ngajarin gitu. Kalau bisa nggak dipotong 10.000, kenapa harus dipotong sampai segitunya gitu. Nah, tapi on the other hand, gue nggak bicara itu buruk, that's a good thing karena gue habitnya jadi nggak boros, cuman jadinya gue nggak terlalu risk taker gitu. And then speaking of opportunity, gue dulu juga adalah orang yang play safe aja, that's why gue kantoran, terus ikut ya rule of thumb-nya aja lah gitu Gue kan, juga. berprestasi di kantor gitu kan. Untuk berbisnis tuh gue nggak open gitu, sampai akhirnya udah makin biaya hidup makin tinggi, apalagi mau punya anak, mau nikah ya kan, menyadari kayak income gue nggak bisa segini-segini aja nih gitu. Only then gue baru sadar, oh gue harus mulai taking risk nih di umur gue yang 30 pada saat itu gitu. If only gue sadar, oh dari dulu mungkin gue udah coba-coba bisnis kecil-kecil nih gitu. Cuman ya nggak ada penyesalan lah ya, karena sekarang kan juga kita udah sama-sama di Alive ya kan. Gitu, itu kalau gue. Gue mau nambahin tadi, ini juga sesuatu yang penting dan berhubungan sama sejak awal ya. Banyak kita diajarin dari kecil tuh, lu nggak boleh gagal. Jadi kita takut sama gagal. Benar. Karena kita takut sama gagal ya, jadi kita sangat takut sekali mencoba sesuatu yang baru. Betul. Jadi selalu kita play it safe. Padahal sepengetahuan gua, sesuatu yang sifatnya sangat bernilai atau bisa menghasilkan uang banyak, itu udah pasti nggak di safety zone. Resikonya tinggi sebenarnya Ya. ada ya, atau nggak nyaman. Bukan berarti gua ngomongin dalam konteks lu loncat dari kok gedung nggak pakai pikiran gitu, bukan. Tapi Calculated risk lah ya. yes, kita harus punya kebiasaan jangan terlalu takut sama kegagalan. Bukannya jangan takut sama sekali kan, lu juga harus pikirin gimana caranya supaya bisa berhasil. Tapi bukan berarti sangat takut sehingga nggak mau kemana-mana. Itu berbahaya banget menurut gua. Dan itu berhubungan besar sama bagaimana seseorang bisa mengelola hidupnya. Betul. Jadi ini semua rooted balik lagi di keluarga dan mungkin sistem sekolah juga kali ya, segitu ngaruhnya ya sama kayak pola pikir seseorang. Dan mungkin satu lagi ya, yang gue baru kepikiran itu, gue nggak tahu orang kita atau apa, tapi banyak yang kita itu takut sama apa yang orang pikirin, Benar. ya kan? Kalau gue ngelakuin ini, nanti orang mikir gue Kenapa? gini loh gitu. Jadi gue nggak berani untuk ngambil keputusan ini gitu. Benar. Entah itu pikiran dari family, teman, keluarga, even kayak orang netizen yang nggak dikenal itu aja kan kita kadang take itu into account kan. Padahal I mean kalau mereka mikir kayak gitu, ruginya di kita apa sih? Kapan majunya justru malah ngerugiin kita. Padahal bukan donatur. Padahal bukan donatur, setuju. Donatur Tapi- jangan ngatur. tapi bisa ngatur ya. Oh, iya. Dan maksud gue di zaman sekarang ya orang tuh kan sebenarnya lebih ke fokus kepada diri sendiri. Benar. Betul. Jadi lu nggak perlu worry orang tuh mikir lu kayak apa. Pasti mereka akan lupa itu gitu. Mereka akan lebih fokus ke diri sendiri. Jadi ya udahlah, nggak peduli lah orang mikir apa. Kalau menurut lu ini opportunity, ambil aja menurut Yap, gue. betul. Iya. Toh nggak ada ruginya kan sebenarnya, opportunity diambil, kalau gagal ya sudah lagi. gitu. Tapi again Coba lagi. balik lagi calculated risk ya. Maksudnya bukan yang kita tiba-tiba punya saving 100 juta 100-nya kita ambiarin keluarga nggak makan, ya nggak gitu juga Itu blow on konsepnya. namanya. Iya, lebih calculated risk, tapi as long as ada opportunity. Kalau orang kaya sih gue bilang selalu ngambil opportunity yang kayak tadi lo bilang ya gitu kan. Mereka udah hitung-hitung nih, kalkulasi kira-kira resikonya merugikan gue banget sampai gue nggak makan nggak nih gitu kan. Dulu nih ngomongin keluarga sendiri ya, cerita-cerita sedikit. Bokap gue itu adalah orang yang sangat mengambil resiko. Wah, dia gila banget. Untuk bisa sampai di bisnis yang sekarang ini, walaupun dia kan knowledge-nya lulusan teknik sipil, tapi kerjanya komunikasi kan gak nyambung ya. Satu bangun jalan, satu telepon, internet dan segala macam gitu. Tapi at the end of the day sampai waktu itu gak ada rumah satu-satunya tempat gue tinggal loh. Kita masih pada kecil-kecil gitu. Digadai loh Oh wow. Untuk bisnis. untuk bisnis. Wow. Tapi dia punya future planning. Dia benar-benar merasa
Dan itu menjadi push factor juga buat dia bahwa saya itu harus sukses. Kayak yang dulu bilang kok namanya sukses itu pasti di luar dari zona nyaman. Ya kan? Sama kayak kita nih pas awal-awal mulai kan, pasti dibilangnya, gue alive di dunia insurance lah atau financial planning gitu kan. Kayaknya gue gak jago di financial planning, apalagi gue orang marketing. Sangat di luar zona nyaman gue tuh angka tuh, gue gak ngerti sama sekali. Gue gak pernah jualan. Oh kalau itu kebalik, kalau lu marketingnya ya, kalau gue finance-nya. Produk pertama yang gue jualin ini. Kalau apa sangat di luar zona nyaman, tapi pada saat itu gue cuma ngeliat hidup gue nggak bisa gini-gini terus nih, income harus bertambah. Kita kan punya anak ya gitu kan, anak juga harus sekolah di sekolah yang bagus, masa depannya lebih baik dari kita. That's why ya taking risk aja. Dan orang kaya tuh biasanya ya udah nggak usah dipikirin lagi decision lo yang di belakang, lo udah take risk, lo cukup jalanin aja sebenarnya kan gitu. Kalau yang lain orang biasa tuh kebanyakan mikirnya, aduh belum maju, aduh gue ntar kalau gagal gimana ya, mundur lagi, kayaknya gue belum siap deh, mundur lagi, ya kan. Jadi maju mundur, nungguin siap tuh yang nggak akan pernah siap sebenarnya gitu. Iya, jadi kalau kita mau kaya banget ya udah maju aja, tabrak aja, bener, do your part aja gitu. Nah terakhir nih, to sum up conversation kita yang panjang ini, menurut Koron sama Vanessa, 3 langkah apa sih yang bisa diambil kalau kita mau punya money management atau financial planning yang bagus nih? Kalau gue sih tadi pertama budgeting yang benar ya, karena semuanya kayak dimulai dari situ deh. Kita punya income gede, kalau budgetingnya ambiar ya kan, iya semuanya ke spending 100% gitu. Nah kalau dari kecil ya. Benar. Jadi pelajaran finansial itu dari kecil. Nah kalau menurut Koko sama Vanessa gimana nih? Delayed gratification. Apa tuh? Jadi maksudnya lu jangan buru-buru. Misalkan nih lu kepengen handphone terbaru lah, misalnya Apple terbaru nih, ya kan baru keluar seminggu atau bahkan belum pre-launch. FOMO lu buru-buru beli. Maksud gua mayoritas dari banyak orang tuh, termasuk gue sendiri juga pernah kejebak di situ. Gue juga sih. Ya. Jadi mendingan kalau untuk hal seperti itu, yang spending itu sifatnya itu lu delay aja, sabar. Kalau memang masih bisa dipakai yang sekarang ya pakai dulu. Menurut gue hal-hal seperti ini simple. Konsepnya sebetulnya pokoknya adalah menunda sesuatu yang enak atau nikmat gitu, menunda aja. Sabar, dengan sabar itu mungkin ntar bisa dapat yang lebih bagus dengan value bagus tapi dengan harga lebih murah. Sabar aja gitu. Prioritas dulu lah ya. Oke. Harus disiplin gitu. Disiplin, benar-benar budgetingnya strict. Tadi gue bilang kalau lu udah punya budgeting yang which is kalau gue tanya orang-orang punya, tapi mereka nggak disiplin gitu. Mereka kayak ya tadi yang kata lu bilang, ditabungnya terakhir. Harusnya lu dapat income, lu masukin dulu tabungan, sisanya baru lu mikir tuh spending gimana. Gue cuma spending dengan segini gitu kan. Apa yang harus gue cut gitu. Benar. Berarti budgeting, strict sama budget, sama kalau gue boleh nambahin yang terakhir itu sebelum invest, safety net itu juga penting. Karena kebanyakan dari kita anak muda merasa hidup kita tuh masih sehat, kuat, tidak ada apa-apa gitu kan. Padahal resiko tuh banyak banget ya di luar sana gitu kan. Jadi safety net juga penting, bahkan sebelum kita invest besar-besaran nih gitu. Even kita punya bisnis pun juga kita harus punya safety net. Intinya adalah kalau kita bertanya kepada diri sendiri, kalau kita kenapa-napa atau suami atau pencari nafkah utamanya kenapa-napa, apakah keluarga kita akan aman-aman saja? Plan kita apa nih? Apa yang udah kita siapin untuk anak kita dan keluarga kita? Bener, jangan planningnya pada saat cuman kita akan sehat, gue planning 20 tahun, 30 tahun lagi gue akan punya usaha, gue akan punya tabungan miliaran, invest di sini. Tapi lupa planning kalau kita tidak ada, yang ditinggalkan bagaimana? Atau pada saat kita sakit, kita harus bagaimana? Gak produktif gitu. Jadi itu juga harus dipikirin kali ya. Gitu. Oke, itu dia. Mungkin udah panjang kita ngobrol-ngobrol ya, napas dulu. Itu dia sharing sama Alive Partner hari ini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang nonton ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga follow Alive by Vision di Instagram.
Karena pasti banyak ya konten-konten lainnya, topik-topik lainnya yang lebih seru lagi dan edukatif pastinya. Jadi sampai jumpa di Live Talk berikutnya. Bye bye. Thank you.